Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Wija. Suku duduk, ayo. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, Wijas. Gimana Mbak Wija? Tadi datang ke sini ada kesulitan atau enggak? Kayak di jalan atau gimana gitu? Nggak ada Bu. Alhamdulillah. Gimana Mbak Wija kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sekarang belajar di sekolahnya online atau offline masih ya? Ini sudah mulai masa transisi sih Bu, kayak setelah 2 tahun online sekarang udah mulai intensif ke offline-nya. Walaupun masih ada beberapa yang online. Jadi lebih sering offline ya sekarang? Iya, alhamdulillah gitu. Nah Mbak Wija lebih suka ke offline atau ke online? Kalau masalah kegiatan belajar mengajarnya saya lebih suka offline sih, karena kan bisa ketemu sama teman-teman ya. Iya sih, lebih seru ya kalau offline. Tapi kalau yang menjelang ujian atau apa, saya lebih suka yang online. Karena bisa melihat Google gitu ya. Tahu aja Bu. Iya iya. Terus gimana Mbak Wija? Apa kedatangannya Mbak Wija ke sini ada problem atau gimana? Ya, saya ingin menceritakan sesuatu kepada bis. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkah konseling tadi, Ibu akan menjelaskan asas-asas konseling terlebih dahulu ya. Jadi Mbak Wija terbuka saja untuk menceritakan problem yang Mbak Wija alami. Insya Allah Ibu bisa menjaga kerahasiaan dan Mbak Wija nggak usah ragu Mbak Wija nggak usah ragu lagi untuk membuka apa tuh problem yang Mbak Wija alami. Oke. Sebelum kita ke langkah selanjutnya, Ibu batasi waktu konseling sekitar kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak Wija siap? Insya Allah sih. Monggo Mbak Wija bisa menceritakan topik. Jadi saya kan lagi sekolah ya, Iya Mbak Wija. sudah masuk ke semester akhir, Tak boleh tahu kelas berapa? kelas 12. Oh, kelas 12 SMA ya? Ya. Jadi kan ini kan lagi bingung-bingungnya saya mau melanjutkan karir saya kemana gitu, untuk memilih jurusan apa yang tepat untuk saya. Selain konsultasi bersama ibu, saya juga biasanya kan konsultasi dengan orang tua gitu kan. Iya. Nah, saya tuh kayak bingung gitu loh Bu dalam perencanaan karir saya. Ketika saya tanya kepada ibu, lebih diarahkan sesuai dengan passion saya. Ketika bersama orang tua saya juga sama. Namun yang saya risaukan sampai saat ini adalah saya belum mendapatkan dukungan penuh dari orang tua saya mengenai perencanaan karir yang akan saya ambil. Karena kan saya ingin mengambil di jurusan bimbingan dan konseling, tapi kata ibu saya nggak apa-apa ngambil jurusan tersebut, tapi ayah saya menyarankan untuk mengambil di bidang yang lainnya, seperti yang lebih expert ke perempuan, yaitu tata boga atau tata busana atau tata rias kayak gitu. Sedangkan untuk masalah yang di sana, tata boga, tata rias, tata busana itu bukan passion, tapi saya bisa, tapi saya lebih ingin ke yang berkaitan dengan manusia, seperti bimbingan konseling, kan cabangnya sosial humaniora, sama seperti jurusan yang saya ambil sekarang itu. Jadi ya karena tidak sinkronnya hubungan dari orang tua saya, maksudnya keputusan dari orang tua saya jadi bingung untuk menentukan gitu. Oh, jadi kurangnya dukungan penuh dari orang tua ya, kayak perbedaan dari pendapat orang tua tuh beda dari ibu dan bapak, terus membuat Mbak Wija bingung gitu ya. Oke. Mungkin dari dukungan orang tua dari ibunya kan didukung sih sebenarnya sama ibu untuk pembimbingan konseling. Mungkin ibunya Mbak sama Mbak Wija bisa kayak memberi apa tuh penjelasan ke bapaknya. Apa sudah pernah memberi penjelasan ke bapaknya atau belum Mbak Wija? Ya sudah, saya sudah bilang kalau saya ingin mengambil jurusan di passion saya bersama orang-orang seperti itu, yang keinginan saya ingin bercengkrama dengan
banyak orang seperti itu Bu. Terus tanggapannya bapaknya gimana setelah Mbak Icas sama ibunya Mbak Icas itu memberi penjelasan kayak gitu? Ya kata ayah tuh lebih baik saya mengambil jurusan yang ada kaitannya dengan perempuan seperti yang tadi saya ceritakan gitu, kayak ya ambil jurusan yang bermanfaat untuk kita ke depannya gitu, seperti tata boga atau tata rias, tata busana seperti itu. Mungkin karena dilihat dari pendapatan yang cukup besar mungkin ya kalau di bidang-bidang yang non eksak seperti tadi yang saya sebutkan itu. Mbak Wicas pernah kayak meminta alasan kenapa kok bapaknya Mbak Wicas itu kayak nyuruh ke tata boga terus kayak tata busana. Mungkin dari alasan dari bapaknya Mbak Wicas itu bisa memberikan Mbak Wicas solusi gitu, iya nggak? Pernah kayak gitu nggak? Ya, saya ketika tanya sama ayah, jawabannya selalu sama sih Bu ya, seperti yang tadi itu, supaya lebih jurusan yang ada perempuannya seperti itu, yang mayoritas dimiliki oleh perempuan, alias skillnya perempuan kan ya dimasak, menjahit atau berhias mungkin. Dan mungkin juga alasan dari ayah saya itu mungkin uangnya besar, mendapatkan pendapatan yang besar. Mungkin dari peluang pekerjaan juga luas gitu ya. Ya. Terus tanggapan dari ibunya? Mama saya menyerahkan penuh keputusan itu terhadap saya. Saya ingin mengambil bimbingan konseling, mama saya tetap mendukung. Terus dengan tanggapan ibunya, Mbak, kan ibunya sudah memberikan dukungan penuh ya, sedangkan bapaknya belum. Terus gimana caranya Mbak Wicas untuk agar mendapatkan dukungan yang penuh dari bapaknya kok gimana? Mbak Wicas kayak punya solusi atau enggak? Mungkin bisa dari solusi dari ibunya juga atau teman-teman gitu? Sejauh ini belum ada sih Bu. Maksudnya kayak keberanian saya berbicara lebih lanjut kepada ayah itu kurang ada gitu. Karena kan kebetulan hubungan keluarga saya tidak baik-baik saja. Kenapa Mbak Wicas kalau boleh tahu? Mama dan papa itu berpisah. Oh, begitu. Tapi masih satu rumah atau sudah beda rumah? Sudah tidak satu rumah lagi. Terus gimana Mbak? Ya itu Bu yang menjadikan saya bingung sampai saat ini ya. Itu tadi saya belum bisa menentukan keputusan untuk saya sendiri. Jadi mereka sudah nggak bersama ya orang tuanya? Betul sekali Bu. Terus Mbak Wicas kebingungan untuk memberikan solusi untuk dirinya sendiri juga bingung ya? Saya belum bisa membuat keputusan deal untuk diri saya sendiri. Saya juga sebenarnya di bidang BK pun saya masih belum ada gambaran seperti apa, tapi di bidang yang boga itu saya sudah kayak ada skill sedikit yang diajarkan mama saya terhadap saya, tinggal mengembangkan gitu. Tapi ya dilihat dari faktor kesulitan dalam proses perkuliahannya mungkin lebih sulit boga kali ya Bu ya. Iya kayaknya. Kalau boga itu kayaknya nggak kuliah, mungkin lebih ke praktek kerja, kayak program kerja gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu kan tadi Mbak Wicas sebenarnya mendapatkan skill dari ibunya ya. Kalau boleh tahu itu skill kayak gimana? Ya skill memasak, mama saya kan ahli dalam bidang masakan Nusantara. Iya. Seperti itu. Jadi ya untuk skill masakan Nusantara itu saya kurang lebih bisa seperti itu. Kan wanita kan juga kebanyakan bisa masak ya. Iya. Kan sekarang tapi kalau boleh tahu Mbak Wicas tinggalnya sama ibu apa sama bapaknya? Sama mama. Kan sekarang Mbak Wicas lebih sama mamanya ya. Mungkin kayaknya lebih bebas dari bapaknya ya kalau boleh tahu. Mungkin dari kayak pendapat dari bapaknya tuh kayak tidak lebih dimasukkan gitu loh ke diri Mbak Wicas, kayak tentang perkuliahan mungkin lebih ke ibunya, kan mendapat dukungan dari ibunya begitu. Iya betul. Lebih penting dari dukungan ibu ya daripada bapaknya. Ya sama-sama pentingnya menurut saya. Cuman dalam hal ini kan sangat urgent atau mendesak ya Bu ya.
Bentar lagi kan sudah mulai perencanaan karirnya, kan sudah akan dimulai perguruan tinggi yang akan penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Jadi ya untuk saat ini keputusan itu sebenarnya harus segera saya dapatkan gitu, terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh kedua orang tua saya, karena kan masa depan atau cita-cita itu kan hak saya sepenuhnya. Iya betul Mbak Icas, karena kalau tidak kayak sesuai dengan minat kita kan takutnya berhenti di tengah jalan gitu ya. Iya. Kan Mbak Icas bingung mencari solusi, mungkin bisa meminta pendapat dari orang tua atau kakak atau adik. Sudah pernah? Belum sih Bu. Mbak Wicas nggak mau mencoba untuk meminta solusi dari mereka atau gimana? Mungkin akan saya coba. Dengan cara gimana Mbak Wicas kalau boleh tahu mencobanya? Saya bertanya kepada kakak saya, apakah jurusan ini akan menguntungkan saya untuk kedepannya, seperti itu. Dari pilihan orang tua, dari bapaknya sama Mbak Wicas gitu ya? Iya. Terus ada lagi? Nggak ada sih, karena yang saya hanya berdua aja sama kakak gitu. Nah ibunya kemana? Enggak, maksudnya kan keluarga kandung gitu loh Bu, Oh. kakak adik gitu. Nggak mau meminta solusi dari ibunya, mungkin kan solusi dari ibunya bisa memberikan mbaknya lebih solusi yang lebih efektif gitu. Ya, insya Allah. Tapi kan sudah saya tanyain. Tapi kan menurut mbaknya kan kurang kayak efektif. Apa nggak perlu meminta solusi lagi? Kalau menurut Ibu gimana? Mungkin dari saya ya Mbak Wicas bisa meminta solusi dari ibunya, kayak menyuruh ibunya itu untuk bicara berdua dengan bapaknya, kayak bercerita kayak tentang apa tuh jurusan yang Mbak Wicas pilih. Gimana kayak misal anak kamu tuh ingin ke jurusan BK, ya biarlah apa tuh anak kamu milih jurusan yang diinginkan atau gimana kayak gitu. Gitu ya Bu. Iya. Kalau menurut Ibu saya pilih apa Bu? BK atau Tata Boga? Kalau menurut saya sih lebih baik menuruti minat atau bakatnya ya, minat bakat dari Mbak Wicas sendiri. Kalau menurut keinginan orang tua kan takutnya ya saya seperti yang saya bilangin tadi, takutnya berhenti di tengah jalan karena kan tidak sesuai dengan yang Mbak inginkan gitu. Iya Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk berbicara kepada orang tua saya mengenai hal tersebut ya. Mungkin Mbak Wicas juga bisa meminta solusi dari teman-teman, kan Mbak Wicas juga pastinya punya teman. Iya kan Mbak Wicas? Betul Bu. Apa Mbak Wicas baik-baik saja teman-temannya? Sejauh ini bagus-bagus aja, super-super. Mbak Wicas ingin melakukan solusi yang Mbak Wicas bicarakan tadi kapan Mbak? Kapan tahu? Selepas pulang dari konseling bersama Ibu ini mungkin insya Allah. Nanti malam ya kemungkinan ya. Insya Allah. Dengan menelpon bapaknya ya mungkin. Mungkin didahului ngobrol dulu kali ya sama mama. Nanti lanjut ke ayah mungkin. Hai. Ya sudah, jadi Mbak Wicas memiliki komitmen ya kalau apa tuh nanti setelah konseling ini nanti malam insya Allah Mbak Wicas akan menelpon bapaknya lagi ya. Jadi untuk permasalahan yang Mbak Wicas alami, jadi Mbak Wicas memiliki solusi untuk membicarakan lagi ke bapaknya dengan solusi yang telah diberikan oleh ibunya dan kakaknya Mbak Wicas ke bapaknya. Semoga dari permasalahan Mbak Wicas dapat teratasi. Amin, amin. Mungkin kalau Mbak Wicas belum teratasi atau belum clear, bisa menghubungi Ibu lagi. Mungkin kita akan melanjutkan konseling lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu, insya Allah. Oke. Nah sekarang kan sudah melebihi dari 15 menit ya kayaknya. Dan saya juga mau ada urusan lagi. Kita bisa akhiri konseling ini ya. Bisa Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Oke Mbak Wicas, terima kasih kembali. Oke, bisa akhiri. Terima kasih Mbak Wicas. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam.